Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ketiga di mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Kali ini kita akan membahas di pertemuan ketiga membahas mengenai manajemen waktu proyek atau time management ya. Ini masih dalam lingkup core function di dalam framework-nya knowledge manajemen proyek. Jadi kita akan membahas mengenai manajemen waktu dari sebuah proyek. Nah, manajemen waktu atau time management dalam sebuah proyek ini adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta menjaga kualitas daripada produk. Jadi di dalam manajemen waktu nanti kita akan melihat bagaimana penjadwalan atau waktu yang diberikan di tiap-tiap task atau di tiap-tiap aktivitas yang ada di dalam proyek tersebut. Sehingga nanti proyek tersebut bisa berjalan tepat waktu sesuai dengan yang sudah disepakati. Di mana nanti tetap memperhatikan biaya yang diberikan serta kualitas daripada produk yang akan dihasilkan atau servis yang akan dihasilkan oleh proyek tersebut. Nah, berdasarkan statement of work dan WBS atau work breakdown structure yang telah dibuat dapat dikembangkan jadwal pelaksanaan proyek. Jadi minggu lalu kita kan sudah membahas masalah project charter ya, mengenai apa saja aktivitas apa saja yang ada di dalam proyek tersebut. Kemudian kita sudah membuat atau kita sudah teman-teman sudah membuat WBS-nya atau breakdown structure-nya. Nah, inilah nanti yang akan dikembangkan menjadi penjadwalan atau scheduling dalam pelaksanaan proyek. Jadi dilakukan bertahap. Dibuat dulu urutan-urutan pekerjaannya apa saja, baru nanti dibuat penjadwalannya. Penjadwalannya di sini nanti akan diberikan durasi dari tiap aktivitas yang ada di dalam proyek tersebut. Nah, kegiatan manajemen waktu proyek atau kegiatan time management ini lebih banyak diterapkan pada fase planning dan juga pada fase controlling ya. Jadi ketika di fase planning atau perencanaan, maka di sana akan didefinisikan aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di dalam proyek tersebut. Kemudian melakukan pengurutan, mana yang harus lebih dulu dikerjakan, kemudian selanjutnya aktivitas yang mana. Kemudian di fase planning juga nanti akan ditentukan estimasi lamanya aktivitas tersebut, durasinya biasanya disebutkan seperti itu, durasinya berapa lama, apakah hitungannya per hari ataukah hitungannya per minggu. Kemudian di fase planning juga dilakukan penyusunan jadwal proyek. Jadi di fase planning inilah kita akan lakukan yang namanya scheduling daripada proyek tersebut dan tetap memperhatikan dari WBS tadi atau work breakdown structure yang sudah ditentukan di awal ya. Nah, kalau misalnya di fase controlling, bagaimana time manajemennya? Ini hanya membahas dari sisi bagaimana mengontrol jadwal-jadwal proyek yang sudah di planning di awal. Jadi dari fase controlling ini hanya mengontrol jadwal daripada proyek tersebut. Apa saja tahapan-tahapan daripada time management ini atau tahapan yang ada yang terjadi pada manajemen waktu. Yang pertama adalah mendefinisikan aktivitas. Biasanya mendefinisikan aktivitas ini nanti outputnya atau keluarannya adalah adanya daftar kegiatan, kemudian nanti bisa adanya atribut aktivitasnya dan bagaimana milestone-nya. Ini tahap pertama ya untuk time management ini. Yang kedua adalah pengurutan aktivitas.
pengurutan aktivitas. Kemudian ada estimasi kebutuhan aktivitas, bagaimana kebutuhan dalam proyek tersebut. Kemudian estimasi durasi aktivitas. Kita harus lakukan jangka waktu atau berapa lama aktivitas itu akan dikerjakan. Misalnya kalau misalnya proyek IT, misalnya ketika diproses desain sebuah website, berapa lama kita butuhkan untuk atau estimasi desain itu berapa lama, misalnya apakah 2 minggu ataukah 3 minggu misalnya, atau 1 bulan, itu dilakukan estimasi durasi. Kemudian membangun jadwalnya kita buat aktivitas. Setelah kita pahami bahwa ada beberapa aktivitas dalam proyek tersebut, kemudian kita berikan durasi, maka kita bisa membuat sebuah jadwal atau scheduling terhadap proyek tersebut, kegiatan mana saja yang lebih dulu dikerjakan, kemudian kegiatan mana saja yang menunggu dulu sampai dengan kegiatan apa yang kalau sudah selesai kegiatan A, maka kegiatan B baru bisa dikerjakan. Seperti itu. Terus mengendalikan jadwal, ini di fase tadi controlling-nya, jadi dia mengontrol jadwal tersebut. Sekarang kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama tadi dari definisi aktivitas ya. Nah ini tadi saya katakan bahwa di definisi aktivitas ini kegiatannya adalah untuk identifikasi aktivitas yang dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil daripada proyek. Keluarannya atau outputnya dari aktivitas ini adalah adanya daftar kegiatan, kemudian adanya atribut aktivitas, dan milestone-nya seperti apa. Kemudian dibuat berdasarkan work breakdown structure atau WBS dan merupakan elemen yang berada pada level paling bawah dari setiap cabang grup pekerjaan. Nah, sebenarnya ini kita sudah kerjakan minggu lalu. Kita sudah membuat task atau tugas-tugas apa saja di dalam proyek IT tersebut. Kita buat menggunakan WBS ya. Aktivitas ini merupakan elemen pekerjaan terkecil yang diukur kinerjanya karena memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Itu dari tahap awal definisi aktivitas. Nah, di tahap awal ini nanti kan tadi dikatakan bahwa outputnya adalah ada daftar kegiatan, kemudian ada atribut aktivitas. Nah, atribut aktivitas ini berisi apa? Biasanya berisi identitas aktivitasnya kayak gimana, kodenya apa, kemudian bagaimana aktivitas pendahulunya, atau misalnya disebut sebagai predesesor, bagaimana aktivitas yang mengikutinya, atau disebut sebagai suksesor. Nah, ini dijelaskan di bagian definisi aktivitas. Kemudian bagaimana orang yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi suatu pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah masih di tahap awal ya. Nah, kemudian ada yang namanya milestones. Milestone ini adalah peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan dan untuk membantu dalam mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan. Nah, ini adalah milestone dan biasanya tidak memiliki durasi. Misalnya kan kayak minggu lalu tentang work breakdown structure, contohnya misalnya tahapan desain. Nah, desain ini kan ada banyak, ada desain tampilan, ada desain database, ada desain pemrogramannya. Nah, milestone yang dikatakan milestone itu adalah desain secara keseluruhannya, penanda selesainya suatu pekerjaan dan untuk membantu mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan. Jadi untuk tahapan desain ini dikatakan sebagai milestone-nya. Nah, tahapan yang kedua dari time management ini adalah pengurutan aktivitas. Ya, pengurutan aktivitas. Aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas ini macam-macam. Ada yang bisa berdasarkan ketergantungan mandatori atau mandatory dependency. Jadi ini adalah ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan di antara aktivitas yang antar aktivitas. Misalnya nih, pengujian program tidak bisa dilakukan sebelum pembuatan program diselesaikan.
Jadi ini yang dikatakan mandatory dependency atau ketergantungan mandatori, di mana aktivitas tersebut tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya kayak tadi pengujian program tidak bisa dilakukan sebelum pembuatan program selesai. Nah, itu yang pertama. Ketergantungan yang kedua adalah disebut ketergantungan lepas. Biasanya kalau ketergantungan ini ditentukan oleh tim proyeknya. Ini aktivitas mana yang saling bergantung, aktivitas mana yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan eksternal atau external dependencies. Nah, yang ini ketergantungannya antar aktivitas proyek dengan aktivitas yang non-proyek. Jadi misalnya, contohnya misalnya instalasi operating system-nya ini tergantung pada ketersediaan hardware yang barunya seperti apa. Jadi proyeknya adalah ini pengadaan hardware. Ini adalah proyeknya, yang non proyeknya adalah bagaimana instalasi daripada OS-nya tersebut, misalnya seperti itu ya. Jadi disebut sebagai ketergantungan eksternal. Terjadi aktivitas proyek dengan aktivitas yang non proyek tersebut. Kemudian di dalam pengurutan aktivitas juga nanti kita akan memahami mengenai diagram jaringan atau network diagram. Ini adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek. Suatu aktivitas nanti disimbolkan dengan anak panah atau arrow. Jadi kalau kita melihat ada tanda anak panah, maka itu dikatakan sebagai aktivitasnya. Kemudian suatu titik atau node itu menggambarkan urutan kejadiannya seperti apa. Jadi anak panah itu adalah aktivitasnya, node itu adalah urutan kerjanya atau urutan kejadiannya. Urutannya apa? 1, 2, 3 gitu kan. Node-nya, node 1, node 2. Nah, anak panahnya ini aktivitas yang mana? Aktivitas A, durasinya berapa misalnya. Nah, ini nanti digambarkan di dalam network diagram atau diagram jaringan. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesai. Jadi node awal dan node akhir atau start dan finish-nya. Nomor node pertama atau nomor 1 ini menunjukkan adalah awal daripada proyek. Dan nomor node terakhir ini menunjukkan akhir daripada proyek atau finish-nya. Jadi kalau misalnya node-nya sama dengan 1, maka dikatakan bahwa node 1 itu adalah start daripada proyek. Kalau node yang terakhir, misalnya node 5 atau node 7 misalnya, maka itu adalah akhir dari proyek tersebut. Bagaimana langkah-langkah membuat diagram jaringan? Yang pertama adalah buat daftar semua aktivitas. Berikut dengan predesesor dan suksesornya. Predesesor ini apa? Predesesor ini adalah aktivitas pendahulunya. Misalnya kegiatan B dikerjakan apabila kegiatan A sudah dikerjakan. Jadi aktivitas pendahulunya. Dan suksesor ini adalah aktivitas yang mengikutinya. Misalnya apabila aktivitas A sudah selesai, maka bisa dilanjutkan mengerjakan aktivitas B. Jadi langkah yang pertama membuat diagram jaringan adalah buat daftar semua aktivitas berikut predesesor dan suksesornya. Kemudian yang kedua, tentukan aktivitas awalnya. Biasanya aktivitas awal itu yang tidak memiliki predesesor. Jika nanti di studi kasus ada aktivitas, kemudian tidak ada predesesornya atau predesesornya di kosong, maka bisa dikatakan bahwa aktivitas tersebut adalah aktivitas yang awal, dimulainya proyek tersebut. Dan urutan kejadiannya diberi tanda 1 atau node-nya nanti diberi 1. Nah, langkah yang ketiga dalam membuat diagram jaringan, hubungkan semua aktivitas yang berawal dari node 1 ke node berikutnya. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah dan estimasi waktunya. Jadi di anak panah ini kan aktivitas tadi. Di anak panah ini aktivitasnya nanti berikan estimasi waktu, misalnya A sama dengan 3. Berarti dikatakan aktivitas A durasinya adalah misalnya 3 hari atau 3 minggu misalnya gitu. Kemudian
di dalam pembuatan diagram jaringan, gambarkan diagram tersebut dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam penggambaran diagram jaringan itu, nanti kita akan melihat ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mengumpul atau merge, dan ada aktivitas yang menyebar atau burst, ya, menyebar atau burst. Nah, suatu node disebut burst atau menyebar jika dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas. Jadi dari satu node mengeluarkan beberapa aktivitas sekaligus. Suatu node dikatakan merge atau mengumpul, artinya adalah jika dari beberapa aktivitas ini berasal dari beberapa node mengumpul pada satu node. Jadi kalau merge ini adalah ada beberapa aktivitas masuk ke dalam satu node. Kalau burst ini adalah ada satu node menghasilkan beberapa aktivitas yang sama, yang berbarengan gitu ya. Lanjutkan menggambar untuk semua aktivitas sampai menuju pada satu posisi akhir atau node akhirnya. Nah, ini gambar tadi yang bagaimana gambar burst-nya tadi, yaitu menyebar, dan merge-nya ini yang mengumpul. Jadi kalau yang menyebar ini atau burst, berarti satu node atau satu urutan kejadian akan menghasilkan beberapa aktivitas. Tanda panah ini adalah tandanya aktivitas. Aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Maka ini penggambaran yang disebut sebagai burst atau menyebar. Nah, jika bentuknya adalah seperti ini, berarti ini adalah bentuk yang merge atau mengumpul. Artinya bagaimana? Beberapa aktivitas menuju ke satu urutan kejadian atau ke satu node. Misalnya ini aktivitas H, aktivitas I, aktivitas J, mengumpul semuanya ke node 9. Maka ini dikatakan bahwa gambarannya adalah merge atau mengumpul ya. Aturan lain dalam membuat diagram jaringan. Semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan, dan hindari panah yang saling menyilang. Jangan disilang, jangan saling menyilang karena nanti bisa menjadi ambigu. Ini aktivitas yang mana, ini aktivitas mana gitu ya. Jadi jangan sampai menyilang antar node. Jika anak panah saling menyilang, susun ulang gambar sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaannya bisa dibaca dan dipahami. Jika terdapat dua aktivitas berawal dan berakhir pada node yang sama, maka salah satu aktivitas nanti perlu kita buat yang namanya dummy atau node perantara. Biasanya dummy ini adalah durasinya 0 karena dia hanya dummy, palsu lah, artinya palsu gitu ya. Node-nya itu node palsu. Node perantaranya atau dummy-nya itu dibuat durasinya adalah 0. Ini apabila dua aktivitas berawal dan berakhir pada node yang sama. Nah, ini kita lihat contoh dari diagram jaringan tersebut. Di sebelah kiri diberikan beberapa kegiatan ya atau penjadwalan yang akan dilakukan di dalam satu proyek, di mana nanti isinya ada kode aktivitasnya. Ini sebenarnya aktivitasnya apa aja? Biasanya ada tulisannya aktivitasnya apa aja, misalnya tahap analisa, tahap desain, implementasi gitu. Tapi supaya lebih mudah dikasih kode aja, kode aktivitas. Kemudian nanti ada predesesor. Predesesor ini adalah aktivitas pendahulunya. Kemudian nanti ada kolom durasi. Nah, kalau di sini contoh kasusnya adalah durasinya dihitung per hari. Jadi kalau ada tanda 3, berarti di sini adalah 3 hari. Kalau ada tanda 5, berarti adalah 5 hari. Bagaimana cara bacanya? Cara yang pertama adalah kita baca dulu. Ada aktivitas A, ada aktivitas B, C, D, E, dan F. Nah, kalau kita lihat di sini, aktivitas A, predesesornya nggak ada. Aktivitas B sama C juga, predesesornya tidak ada. Kemudian durasi dari masing-masing aktivitas ini 3, 4, dan 2. Tadi sudah dikatakan bahwa apabila di dalam aktivitas tersebut tidak ada predesesor, maka bisa dikatakan bahwa aktivitas ABC ini adalah menyebar ya, artinya dia adalah aktivitas awal. Nanti ada urutan kejadian awalnya itu adalah di mana nanti ada 3 aktivitas yang dikerjakan bersamaan, di mana tapi durasinya nanti akan berbeda.
Kemudian ada aktivitas D, predesesornya adalah A. Durasinya 3. Artinya bagaimana? Aktivitas D ini dikerjakan apabila aktivitas A sudah selesai dikerjakan. Kemudian ada aktivitas E. Aktivitas E ini predesesornya B dan D, di mana durasinya adalah 2 hari. Jadi aktivitas E ini dikerjakan apabila B dan D-nya sudah selesai atau aktivitas pendahulunya adalah B dan D. Kemudian ada aktivitas F. F ini adalah predesesornya C. Jadi aktivitas pendahulunya adalah dilihat dari si aktivitas C. Durasinya adalah 5 hari. Nah, tadi saya katakan bahwa yang manakah yang bisa dijadikan aktivitas awal ini adalah aktivitas yang tidak memiliki predesesor. Nah, bagaimana aktivitas akhir? Aktivitas akhir itu kita lihat adalah aktivitas yang tidak ada di predesesor. Jadi kalau di aktivitas ini kan ada A, B, C, D, E, F. Di predesesor ini kan adanya A, B, C, D, E, F-nya nggak ada. Maka aktivitas E, F itu adalah nanti aktivitas akhir yang akan menuju ke urutan kejadian yang terakhir atau ke not yang terakhir. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana cara menggambarkan diagram jaringannya. Ini adalah contoh dari diagram jaringan di mana kasusnya adalah yang di sebelah kiri ya. Coba deh. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah aktivitas A, B, dan C, predesesornya tidak ada. Maka kita bisa tuliskan bahwa aktivitas A, yang tanda panah ya, B, dan C ini adalah awal mula daripada urutan kejadian dari diagram jaringan tersebut. Maka dibuatkan panah A, B, C dengan durasi masing-masing, kemudian diberikan tanda not, yaitu nomor 1 di mana urutan kejadian yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya burst, menyebar ya. A, B, C. Karena A, B, C ini tidak ada predesesornya, tidak ada aktivitas pendahulunya. Jadi bisa dikatakan A, B, C ini adalah aktivitas awalnya. Kemudian kita tuliskan A itu berapa? 3, sesuai dengan durasinya. B sama dengan 4, C sama dengan 2. Nah, kemudian kita berikan masing-masing note. Kita kasih note, kemudian yang B juga kita kasih note, yang C juga. Nah, kemudian yang D. D, aktivitas D terjadi apabila predesesornya adalah A atau aktivitas pendahulunya adalah A. Maka kita bisa tuliskan. Kemudian kita lihat juga di sini. Selain ada D di kode aktivitas, di predesesor kita lihat ada D itu predesesor dari E. Aktivitas E ini predesesornya adalah B dan D. Maka kita bisa tarik garis dari not 2 ke not 3 untuk menghasilkan E sama dengan 2. Jadi kalau tadi D sama dengan 3, aktivitas D pendahulunya adalah A. Kemudian kasusnya yang E, aktivitas E pendahulunya adalah B dan D. Jadi aktivitas E pendahulunya adalah D dan E. D, B dan D. Ini adalah aktivitas E. Kemudian aktivitas F ini adalah predesesornya C. Aktivitas sebelumnya adalah C. Maka kita bikinkan note-nya, kemudian kita tarik garis untuk F di mana predesesornya adalah C. Tadi kan saya katakan, yang dikatakan aktivitas terakhir yang mana? Untuk not akhir, yaitu kita cek dulu di predesesornya aktivitas tersebut yang tidak ada di predesesor ya. Jadi kan tadi A, B, C, D, E, F tidak ada di predesesor, maka aktivitas E dan aktivitas F ini nanti yang akan jadi aktivitas terakhir sebagai not akhir yang akan menutup daripada proyek. Jadi penggambaran diagramnya seperti ini. Ada satu node
urutan kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, keempat, dan kelima. Ada aktivitasnya A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah contoh penggambaran dari diagram kerja. Nah, ini ada contoh latihan soal. Kita skip aja dulu, nanti ini bisa dijadikan sebagai latihan soalnya ya. Kita lanjut dulu. Ini ada yang namanya, itu tadi adalah bagaimana cara membuat urutan kejadian atau urutan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam proyek, biasanya menggunakan diagram jaringan. Nah, selanjutnya, apa tahapan manajemen waktu yang ketiga, yaitu estimasi kebutuhan aktivitas. Biasanya ini adalah estimasi jenis dan jumlah sumber daya manusianya untuk menentukan kebutuhan aktivitasnya apa aja, peralatan, tim proyek yang dibutuhkan. Kemudian keluarannya apa, output dari estimasi kebutuhan aktivitas ini adalah persyaratan kegiatan sumber dayanya, struktur rinciannya, dan update dokumen proyeknya. Nah, yang keempat, tahapan manajemen waktu yang keempat adalah estimasi durasi aktivitas. Ini biasanya mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Berdasarkan urutan dan keterkaitan antar aktivitas, dimungkinkan ada beberapa aktivitas berjalan secara seri atau paralel. Ya, jadi berbarengan atau juga saling menunggu. Selesai dulu aktivitas A, baru aktivitas B bisa dijalankan. Sehingga umur proyek bukan merupakan total waktu semua aktivitas, tetapi hasil dari durasi manajemen waktu aktivitas yang optimal. Nanti kita akan pelajari mengenai jalur kritis, aktivitas mana yang proyeknya lebih cepat dikerjakan, aktivitas mana yang proyeknya lebih lama dikerjakan. Itu yang dikatakan estimasi durasi dari aktivitas. Batasan-batasan asumsi aktivitas dan ketersediaan sumber daya proyek perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi daripada aktivitas tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah di tahapan manajemen waktu ini yang kelima, yaitu penyusunan jadwal. Ya, penyusunan jadwalnya ini adalah penyusunan jadwal ini biasanya menyusun scheduling daripada proyek. Penjadwalan proyek IT adalah tindakan mendistribusikan estimasi usaha yang dilakukan sepanjang durasi proyek yang direncanakan dengan mengalokasikan usaha tersebut ke dalam pekerjaan spesifik rekayasa IT. Jadi lebih kepada ada tools-tools yang akan kita gunakan untuk menyusun scheduling proyek tersebut atau untuk menyusun jadwal tersebut. Prinsip dasar penjadwalan proyek apa aja? Penggolongan ke dalam beberapa aktivitas, ketergantungan masing-masing kegiatan, alokasi waktu, validasi usaha, tanggung jawab yang ditetapkan secara spesifik, kemudian bagaimana hasil yang ditetapkan, dan milestone yang akan ditetapkan tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh tools untuk menyusun pembuatan jadwal proyek. Bisa menggunakan Gantt chart. Ini adalah pakai model format kalender gitu ya. Gantt chart, bisa pakai analisis PERT nanti ya. Kalau Gantt chart ini bahasa lainnya bisa pakai sebutannya project bar chart. Jadi nanti ada seperti barnya gitu untuk melihat penjadwalan daripada proyek tersebut, durasinya berapa lama, nanti akan terlihat. Kemudian ada analisis PERT. Ini adalah program evaluation and review teknik. Ini juga hampir seperti tadi diagram jaringan ya. Formatnya seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya katakan analisis jalur kritis. Nah, ini adalah untuk menganalisa diagram dari jaringan tersebut untuk mengecek durasi mana yang lebih cepat selesai proyeknya. Bukan durasi mana, aktivitas mana yang proyek tersebut cepat selesainya. Aktivitas mana saja yang akan kita pilih. Aktivitas mana saja dari proyek itu yang ternyata waktunya lama gitu atau durasinya lama, itu nanti bisa menggunakan analisis
jalur kritis. Nah, ini Gantt chart ya. Gantt chart ini adalah merupakan bagan, ini dikembangkan oleh Henry L. Gantt. Merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Jadi bentuknya seperti kalender. Jadi ada jadwal, ada barnya. Berapa lama durasinya. Misalnya task atau aktivitas A yaitu implementasi, misalnya durasinya berapa lama, nanti digambarkan dalam bentuk bar chart itu. Nanti akan disertai jadwal waktu mulainya kapan dan waktu selesainya kapan. Nah, contohnya seperti ini gambar Gantt chart. Misalnya ini yang dikatakan milestone tuh yang ini nih. Yang hitam ini kan milestone, kemudian ini ada milestone-nya, ini ada executing milestone-nya juga. Nah, di dalam initiating ini kan nanti ada beberapa task yang akan dikerjakan juga. Task yang lebih kecil-kecil ya, misalnya dari select project manager, form project team, develop project charter. Nah, ini ada barnya. Berapa lama ini? Misalnya dari 4 Januari sampai tanggal berapa? Tanggal 11 misalnya. Kemudian dilanjut, ada tanda panah, dilanjut dengan tanggal berapa. Sampai dengan akhirnya ya, sampai dengan ini tahap closing. Nah, ini kan ada tulisan controlling. Nah, kalau controlling ini kan barnya lebih panjang. Kenapa? Karena di tahap controlling ini dia akan ngecek secara keseluruhan daripada proyek tersebut. Ini ada konsep pada web design. Web design ini dibuat setelah planning. Dan ini ada nih. Setelah develop scope statement-nya atau create WBS-nya. Ya, setelah persiapan initiating. Ini konsep. Nah, ini gambar Gantt chart-nya. Ada 4 bentuk ketergantungan di dalam Gantt chart tersebut. Misalnya yang ini. FS berarti finish to start. Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Jadi sebelum B ini dikerjakan, selesai dulu yang A. Jadi, kalau yang SS atau start to start ini adalah suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Jadi dia berbarengan. Kemudian ada finish to finish. Selesainya juga barengan. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lainnya berakhir. Kemudian ada yang start finish, kebalikannya. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitasnya belum dimulai. Ini dia dari bentuk ketergantungan, 4 bentuk ketergantungan di dalam menggambar Gantt chart. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini yang terakhir adalah controlling jadwal. Controlling jadwal ini adalah nanti dia yang akan mengontrol seluruh jadwal-jadwal proyek yang ada di yang sudah direncanakan atau yang sudah di planning. Nah, mengendalikan perubahan jadwal proyek dengan cara apa? Melakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jadi selalu dikontrol. Kemudian melakukan rapat koordinasi untuk mengetahui kemajuan proyek dengan stakeholder. Dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Jadi sambil berjalannya proyek, sambil dilakukan controlling, sambil dilakukan rapat koordinasi ke pihak stakeholder untuk melihat kemajuan daripada proyek tersebut. Dan beritahu permasalahan-permasalahan apa yang terjadi selama proyek itu berjalan. Nah, ini yang dikatakan sebagai controlling. Nah, ini penjelasan dari time management tadi ya. Nah, coba kalau kita membuat, nih yang paling sering dikerjakan, yang paling sering dikerjakan itu tugasnya adalah bagaimana cara membuat diagram jaringan. Nah, ini kan tadi kita buat. Misalnya di sini, ini sebenarnya contohnya kan ada ini ya. Cuman ini ada yang perlu direvisi, revisiannya yang ini. Nah, ini. Nah, bagaimana kita akan membuat membuat diagram jaringan apabila
aktivitas yang diberikan seperti ini ya. Misalnya nama aktivitasnya apa? Yang pertama ada analisis kebutuhan software. Masuk ke kode aktivitasnya dikasih kode A. Kemudian analisis kebutuhan hardware-nya dikasih kode aktivitasnya B, durasinya 3 hari. Kalau yang software 1 hari. Pemodelan sistem, kode aktivitasnya C, durasinya 2 hari. Pengadaan dan instalasi sistem operasi dan DBMS-nya. Misalnya kodenya dikasih D, predesesornya adalah A, artinya D ini dikerjakan apabila A sudah selesai dikerjakan. Durasinya nanti 4 hari. Kemudian ada aktivitas yang namanya desain input output dan database. Ini kodenya adalah E. Predesesornya adalah B. Durasinya 5 hari. Kemudian pengadaan dan instalasi hardware. Masuk kode aktivitasnya adalah F, predesesornya B juga. Predesesornya B juga ya. Kemudian durasinya 8. Kemudian ada programming. Programming ini kode aktivitasnya adalah G, predesesornya C. Ya ini tadi ada perubahan. Ada yang perlu dirubah nih di sininya. Nah, yang benar adalah yang di sini ya. Ini contoh tabel yang aktivitasnya ya. Nama aktivitasnya. Programming, predesesornya adalah C, nama kodenya G. Testing, ini adalah kodenya H, predesesornya adalah D dan E. Kemudian ada namanya pelatihan ya, I, predesesornya G. Kemudian terakhir implementasi, kasih kodenya J, predesesornya adalah F, H, dan I. Bagaimanakah kita menggambarkan diagram jaringannya? Yang pertama kita akan lihat dulu di sini. Tadi dikatakan not awal itu adalah yang tidak ada predesesor. Maka kita bisa tuliskan node-nya, node yang pertama. Oke. Node yang pertama ini, misalnya kita buat di sini node 1, di mana dia nanti menghasilkan aktivitasnya itu ada 3 di mana tidak ada predesesornya, yaitu A. Ini gambarnya mencong-mencong atau apalah. Ada 3 ya. Ada A, ada aktivitas B, ada aktivitas C. Berikan masing-masing durasi. Misalnya A berapa? 1. B berapa? 3. C 2 ya. Nah, kemudian kita lihat, ini kan tadi yang ABC tidak ada predesesor, maka dia kita tarik garis A, B, dan C, di mana masing-masing aktivitasnya kita tuliskan A, B, C, dan durasinya. A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Kemudian kita lihat di sini, kode aktivitas D, predesesornya itu adalah A. Jadi di sini, kita bikin lagi note-nya untuk urutan yang kedua, di mana aktivitasnya adalah D, yaitu durasinya berapa? 4. Nah, kemudian kita lihat aktivitas E. E ini predesesornya B, F juga B. Nah, karena E dan F ini dari predesesornya sama-sama B, maka nanti kita bikinkan di sini. Di B ini kita buat node yang ketiga, di mana nanti aktivitas kode aktivitas yang keluar, di mana predesesornya B adalah E dan F. Jadi E dan F ini E, ini F. Tuliskan ini ya. E itu predesesornya adalah B. Ini E. Sama dengan 5.
Ini F sama dengan 8. Kemudian kita lihat G. G ini adalah aktivitas G dilakukan apabila predesesornya C. Berarti di sini kita bikin note baru lagi, nomor 4, di mana aktivitas yang muncul adalah si G. G predesesornya adalah C ya, di mana durasinya nanti ada 14. Kemudian tadi G udah, terus H. H ini, aktivitas H, predesesornya ada 2, D dan E. Nah, kita lihat di sini. Ini D, ini E. Predesesor dari aktivitas H. Maka kita tuliskan aja di sini. Kita bikin note baru. Oh, ini. Saya majukan itu. Kita jadikan dia bertemu di note yang kelima, yaitu aktivitas si H, ya, aktivitas yang H. Segini. Aktivitas H ini adalah aktivitas H, predesesornya D dan E, sama dengan 4. Nah ini ya, aktivitas H, predesesornya adalah nih, D, E, yaitu durasinya adalah 4. Kemudian ada di sana aktivitas I itu adalah predesesornya G dari sini ya. Kemudian kita lihat J itu adalah predesesornya FHI. Nah, FHI. Nah, kita lihat di sini, kita pengen tahu note akhir itu yang mana sih? Yang kita lihat di sini yang di predesesornya nggak ada. Kan di sini aktivitasnya kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di predesesor ini yang tidak ada aktivitasnya apa? A, yang ada ya, A, B, C, D, E, F ada, G, H, I, J yang nggak ada. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa aktivitas J itu adalah aktivitas untuk yang terakhir ya. Nah, ini kan kita lihat nih, di J ini adalah predesesornya F, H, dan I. Nah, kalau I kan belum kita buat nih. Aktivitas I ini predesesornya adalah dari G. Maka kita tuliskan di sini note-nya. Yang ke-6. Yang ke-6, kita ketemukan dia dengan satu note di mana nanti ini adalah note yang ke-7. Yang F ini ya. Nah, ini. Nanti di sini ada note yang ini kita bikin dulu. Ini I ya. I ini predesesornya adalah G. I ini sama dengan 4. Predesesornya adalah I ini predesesornya adalah G.
Kemudian ini tadi J, predesesornya adalah FHI, yaitu F, H, dan I. Maka kita bikinkan note di sini untuk aktivitas yang terakhir, yaitu aktivitas yang ketujuh, aktivitasnya J, note-nya kita bikin kejadian yang ketujuh. Ya, ini J. Sama dengan 3. Nah, kita bikin note yang terakhir, urutan kejadian yang ke-8. Nah, inilah hasil dari bentuk diagram jaringan di mana studi kasusnya adalah gambar tabel beberapa aktivitas yang ada di sini beserta predesesor dan durasinya. Kalau kita lihat nih setelah selesai, kita coba ulang lagi. Misalnya kita lihat di sini A, B, C. Kita coba cek lagi aktivitas A dan B dan C, predesesornya nggak ada, berarti yang ini ya. A, B, C. Ya. Ingat yang namanya tanda panah ini dikatakan aktivitas, yang namanya note ini dikatakan sebagai urutan kejadian atau peristiwa yang keberapa gitu. Urutan kerjanya ya. Predesesor itu adalah aktivitas pendahulunya ya. Jadi D ini, aktivitas D dilakukan apabila predesesornya A atau aktivitas yang sebelumnya adalah A. Nah, sekarang yang D, aktivitas D yang ini predesesornya adalah A ya. Kemudian aktivitas E, predesesornya adalah B. Aktivitas F, predesesornya adalah B. Kemudian aktivitas G, predesesornya adalah C. Aktivitas H, predesesornya adalah D dan E. Kemudian aktivitas I, predesesornya adalah G. Nah, yang terakhir, aktivitas J ini diambil dari predesesornya ada 3, F, H, dan I. Jadi ini adalah aktivitas yang terakhir. Nah, urutan kejadiannya ini, urutan peristiwanya ada 8. Ada not 1, not 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti ini penggambaran daripada diagram aktivitasnya. Nah, tugas teman-teman nanti membuat buat ulang ya, buat ulang yang rapi sambil dipahami. Latihan diagram jaringannya, soalnya adalah yang ini, tabel dari nama-nama aktivitas ini, kode aktivitasnya dan predesesor serta durasinya, dan gambarkan diagram jaringannya dengan gambar yang lebih bagus lagi ya. Nanti di gambarnya adalah di Word saja, di gambarnya boleh. Di gambarnya bebas mau di mana, tapi nanti jawabannya nanti dikumpulkan di Word aja ya. Nah, ini dikerjakannya berkelompok saja. Ya, nanti saya tuliskan tugasnya apa aja. Sampai di sini dulu untuk yang materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, terutama bagaimana membuat diagram jaringan atau network diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.